Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore rekan-rekan jurnalis semuanya. Hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengumuman penetapan tersangka dan juga sekaligus penahanan ya dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Jadi sekali lagi bahwa hari ini tidak hanya penahanan tapi juga pengumuman tersangka. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto. Mohon maaf tadi dari pimpinan ada acara yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Seperti biasa nanti akan disampaikan poin-poin ini oleh Pak Deputi Penindakan dan kami persilahkan pada teman-teman bertanya lebih lanjut. Satu sesi untuk 3 orang penanya difokuskan untuk perkara ini lebih dahulu, baru kemudian ke hal-hal yang lain. Karena nanti ini waktunya hampir menjelang maghrib, jika nanti masih berlanjut dan ada azan maghrib, nanti kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan maghrib jika nanti masih berlangsung acara ini. Baik, kami silahkan Pak Deputi Penindakan untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan awak media, mudah-mudahan hari ini, sore ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sore hari ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kami akan mengumumkan tentang penetapan tersangka dan penahanan dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR tahun 2019. Hari ini KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan dan penahanan JRH, Bupati Kabupaten Muara Enim, yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020, dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek dinas di PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu AYN, Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019, EMM, Kepala Bidang Pembangunan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, RF swasta, AB Ketua DRD Kabupaten Muara Enim, RS PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan dengan gelar, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Bersamaan dilakukan penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021. KPK selanjutnya menetapkan 1 orang tersangka, yaitu JRH, Bupati Kabupaten Muara Enim, yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020. Untuk kepentingan penyidikan tengah dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Pavling C1. Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran COVID-19 di rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari kerja di rutan KPK Pavling C1. Adapun konstruksi perkaranya bahwa diduga telah terjadi awal tahun 2019 Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa
2019. Dalam pelaksanaan proyek pengadaan diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa komitmen fee dengan nilai 5% dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh RF. Selain itu, JRH selama menjadi juga berperan aktif dalam pembagian proyek pengadaan barang jasa di Kabupaten Muara Enim jumlah sekitar Rp 4 miliar oleh JRH dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari AEM, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Tersangka JRH disangkakan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. KPK kembali kepada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta agar selalu melaksanakan prinsip bisnis secara bersih dan jujur. Demikian, selesai. Terima kasih Pak Deputi Penindakan yang telah membacakan beberapa poin terkait dengan penetapan tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka JRH selaku Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan. Berikutnya kami silakan 3 orang penanya untuk satu sesi. Silakan, 1. Di belakang ada. Sementara 1 dulu ya, untuk fokus perkara ini dulu. Silakan Mas Mario. Ya, ini kan perkara pengembangan kalau nggak salah ya. Yang saya mau tanyakan dari pengembangan ini, apakah dari pertama kasus ini mencuat atau terdeteksi penyidik, apakah memang hanya karena eksekutif saja yang melakukan deal-deal dengan cara komitmen fee atau yang lain-lain? Apakah KPK sudah mengendus adanya dugaan pemberian kepada legislatif, misalkan kepada anggota dewan yang khususnya membidang pembangun atau UPR ini gitu loh. Ini kan dari rangkaiannya itu kan kepala daerah wakil, yang kemudian wakil menjadi kepala daerah, hanya baru berkutat di seputar eksekutif. Itu aja dulu, Pak. Itu ya Mas Mario. Yang lain di belakang ada? 1 dulu ya, Mas Mario dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mario. Ini pertanyaannya hampir selalu sama ini Pak Mario. Sebagaimana kita pahami bahwa tidak mungkin perbuatan korupsi itu dilakukan dirinya sendiri, kecuali pejabat yang punya kewenangan menyimpan sesuatu kemudian menggelapkan. Nah, di sini tadi sudah dibacakan bahwa memang perkara ini atau beberapa perkara yang lain itu kalau yang namanya korupsi apabila bidang infrastruktur, pertama pihak rekanan sudah pasti ada, kemudian pihak eksekutif
di sini ada 2 malah ya, bupati dan wakil bupati, dan juga kepala dinas. Nah, pihak legislatif juga sudah ada, itu AHB yang sudah ditahan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya ini sudah sebuah semacam bentuk korupsi apabila menyangkut APBD, APBN, dan anggaran-anggaran keuangan negara selalu terjadinya persekongkolan. Mungkin itu Pak Mario. Terima kasih. Oke Mas Mario, jelas ya? Oke, yang lain boleh. Sebelum Mas Mario, mungkin yang di belakang ada yang bertanya terkait dengan yang lain boleh? Oke, kalau Mas Mario dulu, silakan. Ya, untuk kasus yang terkait hari ini aja dulu. Pertama, tanggapannya terkait tadi anaknya Rhoma Irama itu, Romi Syahrial itu menyebutkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi atas 2 tersangka. Tersangka pertama itu tentu Wali Kota Herman Sutrisno, siapa? Ade Rahman. Nah, kapan dua orang tersebut itu dipanggil dan ditahan gitu loh. Nah, kemudian apakah benar bahwa saksi Romi ini dipanggil berkaitan hanya soal seputar konsernya Ridho Rhoma gitu loh. Apakah dia memang hanya sebagai perantara yang menyampaikan, atau justru dia yang menjadi decision maker untuk pengisian acara, misalkan dalam konteks pemenangan pilkada, pengisian acara istri di Wali Kota Herman Heri saat maju jadi pilkada. Ya, pertanyaan saya terkait Banjar itu. Terus kedua, ini menanggapi resmi saja soal adanya pelaporan terhadap Bang Novel yang tadi melaporkan, tanggapannya seperti apa? Tadi menurut pelapor katanya menurut dia bahwa komentar tersebut memicu konflik antara Polri dengan KPK. Apakah benar demikian? Terus bagaimana sikap KPK terhadap ini? Itu untuk Novel. Selanjutnya untuk kasus Stadion Mandala Krida. Hari ini diperiksa Direktur Agis Grapi, ya pokoknya di swastanya Stadion Mandala Krida ini diperiksa. Apakah hari ini akan dilakukan juga penahanan terhadap kasus proyek stadion di Yogyakarta? Ini kebetulan nih bekas wilayahnya Pak Karyoto. Mungkin bagaimana pengembangan, apakah hari ini ditahan atau seperti apa sudah update-nya? Ini menurut saya hanya belum diumumkan saja, tapi tersangkanya sudah ada dari Kepala Dinas Olahraga segala macam. 2-3 itu dulu Pak Karyoto. Baik Pak Mario. Yang pertama kasus Banjar nanti Pak Jubir ya, tolong dijawab. Kemudian yang masalah pelaporan Novel. Prinsipnya Novel adalah anggota saya dan apapun yang terjadi saya juga wajib membantu ya. Kalau dia dilaporkan, bagi pelapor mungkin sah-sah saja dia melapor ke polisi, tetapi paling tidak saya selaku atasan di sini yang mengharapkan bahwa Polri betul-betul bijak memaknai laporan itu, dan kalau mungkin bisa dicarikan jalan keluar yang terbaik, saya akan support ya. Dan tentunya kalau ini memicu konflik di antara KPK dengan Polri, saya rasa tidak sejauh itu. Hubungan kami sangat bagus, harmonis, sinergis, dan kami saling mendukung ya. Karena apapun yang ada di depan kita, tugas pemberantasan korupsi ini diemban oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, dan kita wajib bersinergi. Kemudian masalah kasus stadion, ini di meja saya belum ada nota dinas penahanan, Pak Mario. Jadi sampai saya turun ke sini belum ada. Nah, kalau ada biasanya sudah ada nota dinas untuk melakukan upaya paksa penahanan. Itu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Izin menjelaskan ya Mas Mario. Jadi sekaligus nomor 1 dan nomor 3 ya pertanyaan terkait dengan proses penyidikan di Mandala Krida, terus kemudian juga Banjar, termasuk juga di Mimika Papua ya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa saat ini kami belum menyampaikan siapa yang menjadi tersangka dan konstruksi perkara secara lengkap termasuk pasal-pasalnya. Tentu kami memastikan bahwa setiap perkembangan dari penanganan ini kami informasikan kepada masyarakat. Namun demikian, penyidik masih bekerja untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dilakukan penyidikan. Perlu juga disampaikan ya bahwa penanganan perkara yang itu pasal 2 pasal 3 dibandingkan dengan pasal dugaan suap ya seperti sore hari ini yang kita sampaikan itu berbeda ya. Pasal 2 dan pasal 3 itu memerlukan koordinasi yang lebih jauh dengan lembaga lain, ya, BPK, BPKP, dan beberapa lembaga-lembaga lain terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara. Tentu ini memerlukan waktu. Namun demikian kami memastikan, baik itu penyidikan yang di Papua, kemudian di Mandala Krida, di Banjar, kami masih berjalan proses penyidikan tersebut. Karena kami membaca hari ini juga dari Lokataru menyampaikan terkait dengan desakan percepatan penanganan perkara terkait dugaan di Mimika Papua. Oleh karena itu kami tegaskan perkara itu tetap berjalan dan tim sudah berkoordinasi dengan ahli untuk tindak lanjut dari penanganan perkara dimaksud. Oke ya Mas Mario. Kemudian terkait dengan Syahrial tadi, Syahrial Romi Syahrial hari ini adalah diperiksa sebagai saksi merupakan panggilan yang sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan namun tidak hadir dan konfirmasi hadir pada hari ini. Yang bersangkutan diperiksa terkait dengan pengetahuannya mengenai dugaan adanya pembayaran sejumlah uang kepada beberapa pengisi acara di dalam proses pilkada pada saat dilaksanakan kampanye saat itu oleh pihak yang ada di dalam perkara ini. Oleh karena itu tentu detail dari keterangan yang bersangkutan tidak bisa kami sampaikan. Nah, ini proses perkara penyidikan yang masih berjalan ya Mas Mario. Nanti pada waktunya kami pasti akan sampaikan di proses persidangan dengan alat bukti yang ada dan itu dibuka seluas-luasnya. Karena pada prinsipnya tentu kerja KPK adalah tidak hanya kemudian di dalam proses persidangan fokus pada perkara yang didakwakan, tapi pengembangan sudah dilakukan. Sore hari ini bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya juga sudah dilakukan. Artinya memang memerlukan waktu. Oleh karena itu ini yang perlu kami tegaskan bahwa KPK tidak berhenti di dalam satu perkara ketika menangani perkara yang sedang berjalan pada saat proses penyidikan dilakukan. Oke ya Mas Mario, jelas ya? Satu aja mau nanya, sampai sekarang kan Ihsan Yunus belum dipanggil ulang tuh. Ini kapan mau dipanggil ulang? Terus kendalanya apa sih buat manggilnya atau ada kendala-kendala lain? Baik, terima kasih Mas Sandra. Perkara bansos ya? Ya. Sekalian mungkin Mas Sandra terakhir supaya nanti kita tutup setelah ini. Ada apa? Sekalian. Ya, terkait ya menyikapi yang nyambung soal bansos saja, soal bagaimana peran dari seorang KPK terbukti bahwa sejak awal juga sudah ada inisiatif melakukan pertemuan, bahkan dalam rekonstruksi itu ada pembicaraan atau penerimaan uang. Nah, pertanyaan terakhir penutup ini disebut-sebut sudah banyak beredar ini nama Pak Karyoto disebut jadi Kabareskrim, calon Kabareskrim. Kira-kira tanggapan beliau ini seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Sekalian ya. Sekalian, silakan Pak. Gini, kalau saya jawab dulu yang paling akhir Pak Mario. Kalau kita dicalonkan, ya namanya bintang 2 wajar-wajar saja. Tapi kalau kita bicara punya ambisi, tidak ya. Prinsipnya dimanapun kita bekerja, yang penting kita kerja dengan baik. Ya seperti sekarang ada kecurigaan tentang bansos dan lain-lain. Karena prinsipnya, tadi Pak Ali sudah menyinggung sedikit tentang pasal suap dan pasal 2. Tentunya lebih kompleks yang pasal 2 daripada pasal suap. Nah prinsipnya juga bahwa kalau kita dicalonkan aja itu sebuah kehormatan Pak Mario ya. Jadi kita tidak terlalu, yang penting kita kerja dengan baik, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan betul-betul dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan ingat KPK ini bekerja pertanggungjawabannya ke publik.
bukan ke mana BPK, bukan. BPK itu hanya pengawasan dan terhadap audit kinerja maupun keuangan. Dan kita juga ada Dewas, ya, bersyukur dalam suatu rakor, namanya Rakorwas ini banyak sekali masukan, saran, bahkan koreksi dari Dewas. Itu hal yang biasa, dan kebetulan beliau juga orang-orang yang senior dalam bidangnya, sehingga apa yang beliau sampaikan betul-betul sudah sesuai dengan apa yang seharusnya kami kerjakan berdasarkan undang-undang yang melandasi kita bekerja. Pada prinsipnya KPK bekerja dengan asas tugas pokok KPK dan semua dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kita tidak pernah pandang bulu, dan itu prinsip kami. Nanti pada waktunya akan dibuka kepada masyarakat. Hanya saja saya sebenarnya selalu menghimbau pada rekan-rekan, kalau masih lidik ya jangan terlalu dipublikasi, nanti malah yang mau kita cari hilang, ya. Tapi pada prinsipnya kalau namanya itu dokumen negara, itu wajib ada di tempatnya. Ya, seperti di Kemensos ini yang namanya dokumen negara sebagai pertanggungjawaban Perwapu harus ada. Kecuali kalau dia menghilangkan, ada pasal sendiri nanti. Ya, jadi kita tidak khawatir itu. Dan pada waktunya kalau kita melakukan penyelidikan atau mencari peristiwa pidananya, kemudian kalau ketemu, ya, karena perlu kami informasikan, hampir hari-hari kami itu kerjanya hanya diskusi dan diskusi. Dan hari tertentu secara rutin 1 minggu 2 kali kita sudah pasti ekspos kepada pimpinan tentang hal-hal yang akan dinaikkan, ya. Jadi pada prinsipnya kami sangat serius, mudah-mudahan dengan keseriusan ini akan membuahkan hasil yang cukup bagus. Kalau kembali kepada perkara-perkara yang lalu yang terlalu banyak suap dengan metode OTT, itu memang sangat hiruk pikuk, ya. Namun demikian kami, ya, sebenarnya kami banyak berdosa kepada masyarakat. Biaya kami besar, kami menghasilkan kurang dari 250 miliar dalam arti barang rampasan maupun uang pengganti. Nah, kita kembangkan sekarang akan case building ini tetap menjadi andalan kami. Pimpinan kami juga selalu menekankan case building. Namun demikian tidak berarti OTT tidak dilakukan, ya. Dalam suatu kesempatan ada informasi yang bagus dan ada hal-hal yang sifatnya perlu shock terapi, informasi yang cukup, kita juga akan melakukan itu karena prinsipnya KPK ini dilengkapi dengan instrumen-instrumen itu, ya. Mungkin demikian. Cukup. Siapa? Yang anggota DPR. Kendala tidak ada, hanya kan ya kita kembali dasarnya sedang kita persiapkan, ya. Dasarnya mau lidik atau mau apa sedang kita persiapkan. Nanti kan kita bisa memulai dengan permintaan keterangan dan lain-lain. Ya, karena kalau yang tadi diceritakan oleh Pak Jubir, kita bedakan pasal 2 dengan pasal suap. Lebih kompleks yang suap. Lebih kompleks yang pasal 2. Sehingga kita perlu pelan-pelan dan tentunya itu juga ada landasannya kita melakukan tindakan itu, ya. Rangkaian ini mengkonfirmasi saja, saya mendapatkan informasi terkait ini. Pertama, soal adanya hubungan kedekatan antara Matius Joko dengan Daning Saraswati. Pertama, kedua, saya mendapat informasi justru yang mengatur keuangan itu adalah Daning Saraswati yang diperintahkan oleh Matius melakukan penarikan uang. Sebenarnya yang disita itu 14,5 M itu adalah uang dari hasil milik dari Matius bersama Daning Saraswati. Dan penarikan uang itu di BRI Kramat Jati yang dilakukan oleh Daning atas perintah Matius. Dan kemudian bertemunya mereka ini memang semacam ada skandal mesum lah bahasanya kayak gitu, bahwa dia perusahaannya dia mau dapat proyek bansos ya harus esek-esek dulu lah bahasanya. Apakah KPK tidak berniat untuk mengenakan pasal gratifikasi seks selama sejarah KPK ini belum ada, padahal hampir semua ini mewarnai bagaimana kasus Lutfi Hasan Ishak,
kasusnya Fatona, kasusnya mantan Menkumham Akbar itu yang sama pemain kedi golf itu. Ini kan kayaknya dari sejarah KPK kok nggak pernah ngenain namanya gratifikasi seks. Ya itu aja paling. Nah satu lagi untuk khusus Pak Deputi yang mesti harus dijawab, apakah memang benar itu pengadaan pesawat bombardir yang sudah berjalan di KPK terkait Garuda? Terima kasih. Izin Pak, baik. Baik Mas Mario, saya kira apa yang disampaikan Mas Mario merupakan informasi penting bagi kami. Ya, terima kasih Mas Mario informasinya. Tentu nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh tim penyidik KPK terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Mario tadi. Namun prinsipnya tentu begini Mas Mario, dalam proses penyidikan itu sekali lagi tidak semuanya harus bisa tidak bisa kami sampaikan secara mendetail, gitu ya. Karena ini kan ada strategi-strategi proses penyidikan. Kalau kita berbicara landasannya dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya adalah dalam proses penyidikan. Karena ini adalah bagian dari strategi penyidikan memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi yang disebutkan tadi Mas Mario atas nama Daning Saraswati. Dan update dari setiap perkembangan dari penanganan perkara ini sudah kami sampaikan ya secara umum kepada masyarakat melalui teman-teman media. Begitu Mas Mario ya. Itu yang terkait dengan perkara bansos. Kemudian yang PT Garuda, mohon izin Pak. Pak Mario, kalau saya takut jawab salah, nanti saya konfirmasi kepada penyidiknya dulu ya. Memang terhadap tersangka yang terakhir itu kalau nggak salah ada efek Garuda memutus kontrak bombardir itu aja. Terkait itu kan Menteri Erik sendiri sudah mengkonfirmasi dan sudah melaporkan dan bahkan ujungnya itu memutus kontrak tersebut. Apakah memang sudah berjalan penyelidikannya dari pengembangan kasus? Gini Pak Mario, saya detailnya belum tahu persis, nanti akan saya tanyakan kepada penyidik, nanti lewat juru bicara akan saya sampaikan. Oke? Baik, terima kasih. Baiklah, cukup ya teman-teman untuk sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Deputi atas penjelasan dan kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.